Pernah kepikiran gak sih, dunia di sekitar kita ini sebenarnya terbuat dari apa? Bukan cuma soal pemandangan indahnya ya, tapi intinya, esensinya. Mulai dari udara yang kita hirup, sampai kopi di cangkir kita pagi ini. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar rahasia di balik itu semua. Dan panduannya, wah ini unik banget. Ini pertanyaan yang udah bikin pusing para filsuf dan ilmuwan dari dulu. Coba deh lihat sekeliling Anda sekarang. Meja di depan Anda, air yang Anda minum, bahkan ya pikiran di kepala Anda sendiri. Semuanya itu terhubung di level yang paling dasar. Dan jawabannya? Ternyata jawabannya tersembunyi di sebuah tempat yang sama sekali nggak kita duga. Sumber kita buat pembahasan kali ini bukan jurnal ilmiah yang bikin kening berkerut. Bukan, tapi sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kita, modul sains untuk anak-anak SMP di Indonesia. Modul yang mereka pakai belajar dari rumah pas lockdown tahun 2020. Bayangin, saat dunia seakan berhenti, rasa penasaran itu justru nggak pernah padam. Yuk kita lihat pelajaran dasar apa yang bisa kita ambil dari sini. Oke, kita mulai perjalanan kita ya. Bagian pertama, dunia di sekitar kita. Kita akan mulai dari pondasi paling dasar dari, ya, segalanya. Ternyata semua itu intinya cuma 3 hal ini. Materi, kalor, dan energi. Coba kita sederhanain. Materi itu bendanya. Kalor itu yang bikin perubahan. Dan energi itu tenaga yang ngegerakin semuanya. Kalau kita paham ketiga hal ini, wah, kita seperti dapat kunci buat ngerti cara kerja alam semesta. Oke, kita bedah satu persatu. Mulai dari pilar pertama, materi. Intinya alam semesta. Gampangnya, ini adalah segala sesuatu yang bisa Anda sentuh, cicipi, atau timbang. Definisinya kedengeran simpel banget ya, tapi dampaknya luar biasa. Kalau sesuatu punya massa dan butuh ruang, berarti itu materi. Artinya apa? Artinya, galaksi yang jauh-jauh di sana dan sebutir debu di bawah kasur Anda pada dasarnya terbuat dari bahan yang sama. Nah, materi ini nggak cuma satu wujud aja. Seperti yang kita lihat di tabel ini, ada 3 wujud utamanya. Pertama, padat. Partikelnya itu rapet banget, kayak dikunci. Makanya bentuk dan volumenya tetap. Terus yang kedua, cair. Partikelnya lebih bebas, bisa gerak-gerak. Makanya bentuknya ngikutin wadahnya. Dan terakhir, gas. Wah, ini partikelnya bebas banget. Lari ke sana kemari, makanya bisa ngisi seluruh ruangan. Jadi, kuncinya cuma satu, seberapa bebas partikel-partikel itu bergerak. Supaya lebih gampang dipelajari, ilmuwan itu mecah-mecah materi jadi beberapa kelompok. Kayak di bagian ini nih. Pertama, materi dibagi jadi 2. Zat tunggal, contohnya air murni, sama campuran, contohnya udara yang kita hirup. Nah, si zat tunggal ini dipecah lagi jadi 2 bagian paling dasar, unsur dan senyawa. Dan disinilah kita sampai ke intinya, unsur. Anggap aja unsur ini kayak balok legonya alam semesta. Masing-masing unsur, kayak oksigen atau karbon, itu satu balok unik yang udah nggak bisa dipecah-pecah lagi. Dan yang bikin merinding, unsur yang sama yang ngebentuk bintang-bintang di luar angkasa sana, karbon, oksigen, itu juga unsur yang sama yang ngebentuk tubuh kita. Unsur-unsur ini juga bukan cuma ada di tabel periodik yang rumit. Mereka ada di mana-mana, di sekitar kita. Besi di rangka bangunan, tembaga di kabel listrik yang ngasih daya ke gadget kita, silikon di dalam chip yang jadi otaknya dunia modern kita. Inilah balok-balok penyusun realitas kita sehari-hari. Oke, tadi kita udah ngomongin apa itu benda. Tapi kan benda-benda itu nggak diem aja ya, mereka berubah. Nah, ini yang membawa kita ke pilar kedua, panas, dingin, dan perubahan. Yuk kita kenalan sama kekuatan yang bisa mengubah wujud materi. Jadi, pertanyaannya sekarang, kalau materi itu adalah bendanya, gimana caranya benda-benda itu bisa berubah? Jawabannya ada pada satu kekuatan tak kasat mata yang kita semua rasakan tiap hari, yaitu kalor. Nah, ini bagian yang sering bikin orang bingung. Jadi, coba kita perhatikan ya. Suhu sama kalor itu beda. Anggap aja suhu itu kayak foto. Jepret, potret kondisi energi suatu benda saat itu juga, panas atau dingin. Tapi kalor itu filmnya. Dia adalah aliran energinya, yang selalu pindah dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Jadi, yang kita rasakan itu suhu, tapi yang bikin perubahan itu kalor. Nah, ini dia, kekuatan kalor beraksi. Waktu Anda manasin sesuatu, Anda itu ngasih energi ke partikel-partikelnya. Coba bayangin es batu.
Dikasih kalor, partikelnya getar-getar kencang sampai akhirnya lepas jadi air. Dikasih kalor lagi, wah mereka kabur semua jadi uap. Kalor itu benar-benar agen perubahan utamanya alam. Kalor itu kan salah satu bentuk energi yang paling gampang kita rasain ya. Tapi itu baru sebagian kecil dari cerita besarnya. Sekarang, ayo kita melangkah ke pilar ketiga dan terakhir. Energi itu sendiri. Kekuatan universal yang menghidupkan segalanya. Dari bintang di langit sampai sel-sel di tubuh kita. Terus, dari mana kita dapat semua energi ini buat ngejalanin dunia kita? Nah, modul ini ngejelasin ada 2 jenis utama. Ada yang tak terbarukan, kayak bahan bakar fosil. Anggap aja ini kayak rekening bank yang saldonya terbatas, bisa habis. Terus ada yang terbarukan, kayak matahari dan angin, yang diisi ulang terus secara alami. Nah, gimana cara kita menyimbangkan 2 hal ini? Itu jadi salah satu pertanyaan paling penting di zaman kita sekarang. Tapi, energi itu bukan cuma buat nyalain lampu atau mobil loh. Energi itu buat nyalain kehidupan. Kayak kata kutipan ini, kehidupan itu sendiri sebenarnya adalah proses transformasi energi yang gak ada hentinya. Tumbuhan nangkep energi dari matahari, terus kita dapat energi dari makanan. Ini kayak tarian energi raksasa yang terjadi di setiap helai daun dan di setiap tarikan napas kita. Jadi, nanti pas Anda makan siang atau makan malam, coba deh ingat ini. Makanan di piring Anda itu lebih dari sekedar pengganjal perut. Itu adalah energi matahari yang disimpan. Tubuh Anda itu mesin yang super canggih yang ngubah cahaya matahari dari jutaan kilometer jauhnya jadi tenaga buat Anda mikir, bergerak, ya bahkan buat nonton tayangan ini sekarang. Wah, kita udah jalan-jalan jauh ya, dari partikel terkecil sampai ke planet-planet. Sekarang, ayo kita bawa semua konsep hebat tadi pulang ke tempat yang paling kita kenal, ke dapur Anda. Karena disitulah ketiga pilar sains tadi bertemu. Coba deh, perhatiin dapur Anda. Semuanya ada di situ. Bahan-bahan masakan Anda itu materi. Kompor yang Anda nyalain itu kalor, si agen perubahan. Dan makanan enak hasil masakan Anda itu adalah energi kimia yang siap jadi bahan bakar buat aktivitas Anda. Dapur Anda itu laboratorium sains pribadi dan Anda adalah ilmuannya. Jadi, inilah inti dari semua ini. Sains itu bukan cuma pelajaran di buku. Sains itu cara kita melihat dunia. Sains itu terjadi di secangkir teh Anda yang perlahan mendingin di setiap tarikan napas Anda. Pelajaran dari modul lockdown tadi sebenarnya simpel banget. Alat sains paling canggih yang kita punya adalah rasa ingin tahu kita sendiri. Jadi sekarang pertanyaan buat Anda, fenomena sains apa yang bakal Anda sadari setelah ini?